Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam Pancasila and Citizenship Question and Answer Series atau Pancasila dan Kewarganegaraan Question and Answer Series. Pembahasan kita kali ini adalah pembahasan yang mendasar, yaitu apa yang dimaksud dengan kewarganegaraan dan apa manfaat mempelajarinya. Jadi, kewarganegaraan atau citizenship itu adalah hubungan antara individu atau warga negara dengan negara dalam kondisi bahwa individu atau warga negara tersebut menyatakan kesetiaan dan sebagai imbal baliknya maka individu atau warga negara berhak atas perlindungan negara. Nah, dalam hal ini urgensi atau pentingnya pendidikan kewarganegaraan itu adalah sebagai suatu program pendidikan nilai berfungsi sebagai pengembangan jati diri dan kepribadian warga negara, kemudian bertujuan membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dengan demikian diharapkan pendidikan kewarganegaraan itu akan mampu meneruskan nilai-nilai dan mewujudkan warga negara yang berkesadaran tinggi tentang bangsa, negara, dan kemanusiaan. Oke. Dalam filosofi kewarganegaraan aktif, seorang warga negara itu disyaratkan untuk menyumbangkan atau memberikan kemampuannya bagi perbaikan komunitas atau kepada negaranya melalui partisipasi ekonomi, layanan publik, kerja sukarela, bela negara, dan berbagai kegiatan serupa lainnya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan negaranya. Nah, kemudian pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education ini bertujuan harus mampu mencapai tujuan, diantaranya adalah mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang bersumber dari nilai-nilai moral, etika, dan religiusitas bangsa. Nah, dalam hal ini nation core value kita Indonesia adalah Pancasila. Kemudian tujuan lainnya adalah menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban. Juga menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme, rasa cinta tanah air. Kemudian mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa yang relevan dengan pembangunan di era globalisasi. Nah, ini mewujudkan warga negara yang cerdas dan profesional, berdaya saing secara internasional, namun tetap memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, karena jati dirinya tetap jati diri bangsanya tetap terjaga, nation core value-nya tetap Pancasila. Kemudian perkembangan dan dinamika kebangsaan, kenegaraan, dan perpolitikan Indonesia ini berubah banyak ya sesuai dengan perjalanan waktu. Yang pertama, adanya tuntutan transparansi yang hampir membuat tak ada lagi batas kerahasiaan, bahkan untuk hal-hal yang seharusnya dirahasiakan. Nah, kemudian hal ini memunculkan pola sikap pencitraan untuk menutupi kebobrokan, baik itu di birokrasi maupun di kalangan warga negara sendiri. Kemudian adanya liberalisasi bersama dengan demokratisasi di bidang politik. Ini melahirkan sistem multi partai politik yang cenderung tidak efektif, karena partainya banyak, kecil-kecil, pendukungnya sedikit-sedikit, finansialnya juga terbatas, maka tidak bisa efektif membantu mengontrol jalannya pemerintahan. Ya, ditambah lagi adanya pemilihan presiden dan wakil presiden yang secara langsung, ini pemilihan presiden dan wakil presiden jika ditengok ke demokrasi di luar, demokrasi liberal tentu sesuai, tapi tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila, karena di Pancasila ada sila keempat, yaitu permusyawaratan perwakilan. Kemudian adanya manuver kekuatan politik yang melahirkan sistem perpolitikan yang kurang elegan dan bermartabat. Saat ini perbedaan kepentingan atau perseteruan politik itu lebih kepada kepentingan uang, bukan lagi dilandasi atau dikarenakan asas-asas kepentingan nasional. Jadi tadi sudah saya singgung, multi partai, partainya kecil-kecil, pendukungnya sedikit, keterbatasan finansial dan sebagainya, maka ketika ada yang menggelontorkan dana, maka jadilah dia koalisi. Nah,
koalisi ini adalah berdasar kepentingan uang. Siapa yang mampu memberikan uang untuk menghidupi partai politik A, maka dia akan mendapat dukungan. Jadi bukan lagi karena asas-asas kepentingan nasional, tapi karena adanya kepentingan uang. Kemudian selanjutnya, perkembangan dan dinamika kebangsaan itu juga yang perlu kita perhatikan adalah melemahnya, dan ini mungkin yang penting ya, melemahnya komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai dasar yang telah lama menjadi prinsip, dan bahkan sebenarnya sebagai pandangan hidup. Ini mengakibatkan sistem filosofi bangsa Indonesia menjadi rapuh. Nah, ini melemahnya komitmen ini disebabkan dua faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal, berupa pengaruh globalisasi, adanya liberalisasi, kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Itu yang utama. Nah, ini faktor eksternal ini yang merongrong filosofi bangsa Indonesia. Kemudian faktor internal, yaitu adanya kesalahan warga negara dalam memahami Pancasila. Nah, warga negara memandang Pancasila tidak dapat mengatasi masalah krisis. Karena terjadi krisis yang berkepanjangan, maka Pancasila dianggap tidak sesuai lagi. Nah, setelah itu warga akan menganggap Pancasila sebagai sekedar alat legitimasi kekuasaan Orde Baru. Nah, karena dianggap merupakan legitimasi kekuasaan Orde Baru, maka warga negara akhirnya menyalahkan Pancasila, bahkan anti Pancasila. Nah, sebagai akibatnya, warga negara kemudian kehilangan sumber dan sarana orientasi nilai. Jadi Pancasila itu sebenarnya kan adalah nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Tapi karena itu dianggap hanya sekedar legitimasi kekuasaan, maka orientasi nilai itu menjadi hilang. Nilai-nilai dasar itu dianggap salah, maka sumber nilai tadi akhirnya menjadi hilang. Nah, akibat akhirnya adalah disorientasi atau penyimpangan nilai dan distorsi atau gangguan nasionalisme. Pada akhirnya ini yang akan menyebabkan perpecahan bangsa. Nah, ini menimbulkan tarik ulur ya, ketegangan antara keinginan untuk mempertahankan sistem nilai sendiri yang menjadi identitas bangsa tadi, kemudian adanya keinginan memakai nilai-nilai asing yang telah dikemas atau diwujudkan atau dimunculkan seakan-akan itu sesuai dengan nilai-nilai jati diri bangsa, padahal itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Nah, ini karena ada pencitraan tadi ya, nilai-nilai dasar kehidupan atau ideologi dan falsafah Indonesia sebagai negara besar ini rentan terkooptasi atau terganti atau tergeser oleh nilai-nilai asing yang cenderung berorientasi praktis ya, praktis dan pragmatis. Gejalanya adalah masyarakat dan para elit itu semakin merupakan peran nilai dasar yang wujudnya atau terkristalisasi itu dalam Pancasila. Maka nilai-nilai dasar yang terwujud dalam Pancasila ini dalam lingkup ketatanegaraan atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pun itu sudah semakin tergeser dari perannya. Nah, kebijakan pembangunan juga begitu. Kemudian praktik penyelenggaraan ketatanegaraan juga semakin menjauh, pembangunan menjauh, terlepas dari konsep filosofi yang seutuhnya. Nah, akhirnya Pancasila itu sebagai sistem filosofi bangsa itu sudah tidak memiliki daya spirit lagi, daya juang bagi kehidupan masyarakat tidak ada, berbangsa tidak ada, bernegara. Jadi daya spirit, daya juang bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu jadi hilang. Nah, eksistensi Pancasila itu sekedar nampak dalam status formalnya saja sebagai dasar negara, dan ini pun kelihatannya juga semakin terdistorsi. Hal-hal ini yang menjadikan kita perlu mempelajari apa itu kewarganegaraan dan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Nah, selain itu, pendidikan kewarganegaraan ini juga akan mengembangkan kemampuan dan membentuk warga negara yang memiliki watak cerdas, serta mewujudkan peradaban masyarakat yang bermartabat sesuai dengan norma etika, norma ketuhanan dan kemanusiaan yang ada dalam jati diri bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Terima kasih, semoga bermanfaat. Quote kita kali ini adalah kejahatan tetap merupakan kejahatan meskipun dikerjakan oleh semua orang. Sekali lagi, kejahatan tetap merupakan kejahatan meskipun dikerjakan oleh
semua orang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.